Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Amin. Saudara, perumpamaan pokok anggur yang benar adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menginginkan setiap yang percaya kepadanya harus menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran, kasih, sukacita, dan lainnya. Akan tetapi, tidak sedikit orang percaya yang tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Pernyataan Yesus mengenai dirinya sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas bahwa kerinduan Yesus menjadi muridnya berarti harus berbuah. Tuhan Yesus yang mengklaim dirinya sebagai pokok anggur menyiratkan kesan bahwa setiap ranting yang tidak melekat pada pokok itu akan layu, kering, dan mati. Sebab sebagai pokok anggur, Dialah yang mengalirkan atau memberi hidup kepada ranting-ranting tersebut. Dengan kata lain, ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok. Sebagai pokok hidup, kita tentu menggantungkan hidup secara penuh kepadanya. Sang pokok itu tempat ranting melekat. Ranting yang melekat akan diasupi makan dan air, sehingga tumbuh dan berbuah lebat. Dalam nats firman Tuhan yang kita renungkan ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang jelas, supaya kita dapat menghasilkan buah yang lebat. Yang pertama, bersedia dibersihkan dari kehidupan yang lama. Ada kalanya orang Kristen hanya ingin diberkati, tetapi tidak mau bertobat dari kehidupan yang lama, keras kepala, dan hidup sesuai kehendaknya sendiri. Jika kita mau hidup berbuah dan menjadi berkat dimanapun kita berada, maka mari kita mempersilahkan Tuhan untuk membersihkan hidup ini dari hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, sehingga iman kita menjadi subur dan tetap kuat dalam segala keadaan yang ada. Iman bertumbuh subur dimulai dengan mencintai firman Tuhan, yaitu membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, membuat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, bersedia tinggal dan melekat pada Kristus.
dari ayat 4 hingga 6. Jika kita memperhatikan, ada terdapat 7 kali kalimat tinggal di dalam aku atau Kristus. Ini berarti menunjukkan betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus. Kristus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya, maka kita tidak boleh terpisah darinya. Dan jika kita terpisah darinya, hidup akan kering. Yesus berjanji bahwa kita akan menghasilkan banyak buah jika kita tinggal di dalam Dia dan mengizinkan Dia untuk membersihkan kita. Kita hendaknya membiarkan firman-Nya tinggal dalam diri kita, memenuhi setiap hati kita, serta meresapi tingkah laku kita. Dalam firman Tuhan ini, kita perlu menyadari bahwa bagi setiap orang yang taat dan melakukan kebenaran, maka janji Tuhan untuk memberikan yang terbaik pasti tergenapi. Bahkan jika kita sudah berbuah banyak, maka Bapa di surga dipermuliakan. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk menghasilkan buah kasih. Kasih yang rela mengampuni, rela berkorban bagi orang lain, dan kasih yang tidak menuntut balas. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kiranya firman-Mu ini yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan pimpinan firman-Mu yang terus menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini yang telah kembali mengingatkan kami untuk bisa terus hidup di dalam Tuhan, dan kami juga harus menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu dalam hidup ini, di dalam melakukan sesuatu hal, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dalam mengambil setiap tindakan atau keputusan dalam hidup ini. Ampunilah kami jikalau selama ini kami banyak salah dan menyakiti banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.